Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan bisnis plan terdiri dari anggotanya ada Melin, Salma, dan Salsa. Di sini terdapat profil usaha dan identitas usaha, yang di mana batik Pesurek ini merupakan warisan budaya Bengkulu yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal, namun popularitasnya mulai menghadapi tantangan akibat perkembangan tren fashion. Pesurek ini hadir untuk memperkenalkan kembali melalui fashion modern yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan generasi Y dan Z. Besurek ini didirikan untuk mengembangkan produk fashion yang memadukan budaya batik Besurek dengan tren modern. Saat ini Besuretik berada pada tahap perencanaan dan pengembangan dengan target utama generasi muda. Selanjutnya, di sini terdapat identitas usaha yang dimana nama usahanya Besuretik, yang dimana batik Besurek for your daily outfits, yang dimana bidang usahanya fashion. Produknya berupa busana atau aksesori half fashion berbasis batik Buserek modern. Kemudian ada model bisnisnya pre-order dan limited drop dan penjualan via e-commerce. Untuk target utamanya itu perempuan dan laki-laki muda generasi Y dan Z berusia 17 sampai 30 tahun atau mahasiswa, pekerja muda dan profesional. Untuk konsepnya itu fresh, authentic, antique modern, sustainable dan affordable premium. Operasional awalnya yaitu kerjasama produksi dengan UMKM lokal atau pengrajin batik Surek atau Doni Batik di Bengkulu. Kanal penjualannya itu media sosial, yaitu ke Instagram, TikTok, Marketplace, Shopee, TikTok Shop, Lazada, serta bazar atau event offline. Yang terakhir itu ada wilayah awalnya, yang dimana akan tersebar di Bengkulu dulu dan perkotaan di Sumatera, terus Jabodetabek, Jawa hingga secara nasional. Selanjutnya. Jadi untuk visi dan misi kami di Busuratik itu ada dua. Yang pertama visinya yaitu menjadi usaha fashion berbasis batik Busuratik yang inovatif, modern dan berkelanjutan serta mampu memperkenalkan budaya Bengkulu kepada generasi muda dan masyarakat luas. Adapun missionnya yaitu Busuratik itu berkomitmen mengembangkan fashion modern batik Busurek itu yang mengutamakan inovasi produk, pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan UMKM serta pengrajin UMKM serta pemasarannya mampu menjangkau konsumen secara lebih luas sesuai kebutuhan dan tren pasar. Kemudian di sini ada 5 capaian dan tujuan target dari bisnis kami, yaitu yang pertama, untuk tahap awal itu kami akan memproduksi 30 pieces per bulan dengan motif yang berbeda dan unik, yaitu limited edition. Yang kedua itu meningkatkan jumlah customer secara online sebanyak 25% karena memang target market kami itu Gen Z yang tentunya mereka lebih banyak berselancar di sosial media atau di online seperti itu. Yang ketiga itu kami menjual produk secara langsung dan online. Jadi selain kami menjual produk melalui e-commerce, kami juga melalui bazar-bazar offline yang ada di Kota Bengkulu. Yang keempat yaitu kami menjaga kepuasan customer agar customer itu tetap loyal dan repeat order kembali untuk membeli produk kami. Yang kelima itu ada pencapaian laba, yaitu kami memiliki capaian keuntungan minimal itu 25% dalam sekali produksi. Kemudian ini adalah bisnis overview produk dari Busretik. Yang pertama itu adalah vest, dan yang sebelah kanan yang bisa dilihat itu adalah obi belt. Jadi memang pada tahap awal ini kami ingin membuat dan berinovasi pada dua model ini. Nanti kalau misalnya sudah berkembang baru kami berinovasi kembali seperti mengeluarkan produk baru seperti shawl, seperti obi belt dengan model baru dan vest model baru juga. Kemudian ini ada analisis pesaing, komputer analisis yang ada di Kota Bengkulu, itu ada 1-5 bisa dilihat. Itu yang paling menjadi fokus kami yaitu yang pertama dari Atik Batik, karena mereka merupakan uh, produksi batik terlama yang autentik dan juga yang yang paling terkenal di Bengkulu. Nah, jadi ada strategi Busuretik, yaitu yang pertama kami akan fokus desain modern dan trend driven karena di Atik Batik itu um, batik-batiknya itu tergolong formal dan lebih tidak Gen Z banget gitu. Nah, jadi makanya dari strategi Besuretik itu kami memilih fokus desain yang modern. Yang kedua itu harga yang lebih terjangkau karena seperti yang kalian bisa lihat di sosial media mereka juga bahwa mereka itu membandrol harga yang cukup tinggi untuk mahasiswa, untuk karyawan muda seperti kami. Yang ketiga itu ada marketing digital yang agresif. Jadi kami akan masif mempromosikan produk kami seperti di live shopping, e-commerce, live e-commerce dan affiliate. Ya, dan untuk dua ketiganya sudah bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada analisis bauran pasar atau marketing mix dan value proposition. Di sini bisa lihat dari produk kami, yaitu ada untuk pertama tadi ada vest dan obibel. Untuk harga kami membandrol dengan harga 200 sampai 300 ribu.
Yang ketiga ada tempat. Nah, tempat itu kami ada online dan offline, kemudian promosi juga kami melalui konten-konten video di Instagram, di TikTok Shop, di e-commerce, dan kemudian ada value proposition juga dari produk kami, yaitu menggabungkan budaya dan fashion modern dengan desain yang eksklusif. Kemudian ada implementasi utama kami, yaitu berdasarkan riset tren dan preferensi Gen Z. Kemudian ada tujuan kami, yaitu memberikan produk fashion modern berbasis batik besurek yang eksklusif, berkualitas, dan relevan dengan gaya sehari-hari Gen Z. Yang kemudian dampak yang diharapkan yaitu dari produksi kami berharap bahwa customer itu tetap repeat order terus. Kemudian kami juga dapat bekerja sama dengan UMKM lokal produksi batik besurek. Kemudian kami membangun loyalitas pelanggan. Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT, ya, ada strength atau kekuatan, yaitu kami mengusung batik besurek yang tentunya itu merupakan ciri khas dari Bengkulu. Kemudian kami memiliki desain yang unik dan orisinal, jadi kami memiliki diferensiasi nih dari produk kami dan terhadap produk lain. Kemudian ada weakness atau kelemahan kami, yaitu kami memiliki keterbatasan modal untuk pengembangan produk dan kemasan dan pemasaran. Jadi kami memang hanya terdiri dari dua model saja karena hal tersebut. Kemudian kami juga memiliki ketergantungan kepada vendor. Kemudian kami juga memiliki awareness yang lebih masih rendah dibandingkan kompetitor yang seperti Atik Batik, Oase, dan lain-lain tadi. Tetapi di balik semua ada peluang atau opportunities yang akan kami reach out. Ya, yang pertama itu adalah trend fashion lokal yang sustainable fashion yang makin diminati di kalangan Gen Z. Kemudian kami banyak mendapat dukungan dari pemerintah karena kami kan mengembangkan batik besurek ya, yang itu pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Kemudian ada potensi pasar yang luas, baik lokal, nasional maupun internasional. Kemudian ada perkembangan teknologi digital juga yang memudahkan pemasaran dan penjualan online kami. Lalu kami juga akan aktif berkolaborasi dengan influencer, komunitas fashion, dan desainer muda. Kemudian ada threat atau ancaman terhadap produk kami, yaitu persaingan ketat dengan brand fashion yang lokal maupun global. Lalu ada perubahan trend fashion yang cepat. Kemudian ada banyak produk kami akan ditiru oleh pesaing-pesaing lain. Kemudian ada juga kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian ini adalah strategi yang paling dasar adalah kami akan membandrol harga yang terjangkau dengan kualitas premium. Jadi kami akan membandrol harga yang affordable cukup untuk mahasiswa untuk membeli produk kami karena memang itu target kami. Yang kedua itu adalah membangun brand image yang youthful, yaitu yang muda, terkesan elegan, estetik. Jadi kami fokusnya itu dengan motif yang modern dan warna yang soft yang menarik bagi Gen Z. Yang pertama itu kami memasarkan melalui digital atau online, yaitu kami aktif memasarkan produk di e-commerce dan masif melakukan live shopping agar terbaca di algoritma digital kami. Kemudian ada aspek pemasaran juga untuk segmenting, itu ada demografis, geografis, dan psikografis. Jadi memang di segmenting ini kami lebih menekankan pada orang-orang kayak karyawan swasta, orang-orang kantoran, MC profesional yang ingin memakai pakaian itu yang unik gitu. Yang kemudian ada targeting. Nah, target kami itu memang wanita berusia 17 sampai 30 tahun. Di sini saya menekankan targeting karena memang di segmentasi itu kami juga akan membuat produk ini untuk laki-laki atau unisex. Tapi di target untuk sekarang itu kami fokus pada wanita. Kemudian ada positioning, yaitu batik besurek for your daily outfits. Ini maksudnya kayak kita memakai batik itu tidak hanya di acara formal, tidak untuk acara profesional saja, tetapi juga bisa untuk dipakai sehari-hari dan kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini terdapat aspek operasional, yang dimana aspek operasional ini menganalisis suatu value chain analisis yang digunakan untuk menganalisis aktivitas utama dan mendukung yang menciptakan nilai serta keunggulan kompetitif. Untuk penerapannya mencakup pengadaan bahan baku, produksi, pemesanan, hingga pelayanan konsumen untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas, dan memperkuat daya saing usaha. Yang dimana tersebut ada primary aktivitas, kedua ada support aktivitas. Selanjutnya, selain itu, untuk alur supply chain-nya dimulai dari pengadaan bahan baku melalui UMKM Doni Batik dan pengrajin lokal Bengkulu. Divisi Finance dan Administrasi mengelola pengadaan dan inventarisasi, sedangkan koordinator dan staf produksi menangani proses desain hingga quality control. Produk yang telah jadi kemudian dikemas dan didistribusikan oleh marketing dan konten spesialis melalui kanal online dan offline hingga sampai kepada konsumen perempuan generasi Y dan Z. Nah, selanjutnya, di sini terdapat perencanaan kapasitas produksi. Yang kedua ada perencanaan proses produksi dan penjadwalan. Yang selanjutnya ada perencanaan lokasi atau tempat usaha. Selanjutnya,
Jadi di sini ada struktur organisasi, untuk sekarang itu ada 4 tim, 4 orang. Yang pertama itu akan ada business owner atau pemilik usaha tersebut. Kemudian ada terbagi menjadi 3 divisi lagi. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada marketing dan content spesialis, yang ketiga itu ada finance dan administrasi. Kemudian di bawah koordinator produksi itu ada staf produksi. Berikutnya merupakan identifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dan sifatnya itu konsisten atau statis. Jadi tidak selalu dikeluarkan. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang dikeluarkan bergantung pada jumlah unit produk dari suatu perusahaan. Jadi kalau biaya tetap tidak bergantung pada produk yang dihasilkan, kalau biaya variabel itu tergantung. Untuk biaya tetap, totalnya ada 250.000, yaitu cloud storage, administrasi ATK, dan promosi iklan. Sedangkan untuk biaya biaya variabel dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya variabel produksi dan biaya variabel kemasan. Totalnya 7.850.000. Berikutnya ada perhitungan HPP. Untuk perhitungan biaya HPP itu jumlah dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya produksi, karena memang produk ini menggunakan tenaga kerja yang eh, berkaitan dengan vendor, jadi memang tidak memiliki aset berupa mesin ataupun tenaga kerja yang tetap, sehingga sudah termasuk ke dalam biaya produksi, yang mana nanti upah dari tenaga kerja itu merupakan upah dari pembuatan satu jenis produk dari masing-masing produk yang diajukan untuk dibuat atau dijahit. Besarannya yaitu 7.850.000, sedangkan biaya overhead pabriknya 0. Total HPP-nya itu 7.850.000, sedangkan harga pokok produksi per unit itu dibagi 100 pieces 78.500. Untuk break even quantity-nya itu 3,5 pieces dibulatkan menjadi 4 pieces, dan break even revenue-nya 525.000. Proyeksi permintaannya, total target penjualan di bulan pertama itu 50 pieces, bulan kedua itu 75 pieces, bulan ketiga itu 100 pieces, jadi total 225 pieces. Total penerimaan 33.750.000, biaya variabelnya 17.662.500, biaya tetapnya 750.000, dan laba atau ruginya 15.337.500. Penentuan harga jual itu harga jualnya 150.000 dengan biaya produksi per unitnya 78.500, biaya tetap per unitnya 2.500, sehingga total biaya per unit 81.000. Labanya itu 61.000. Asumsi yang digunakan untuk financial planning. Yang pertama, asumsi produk dan harga. Itu ada produk utamanya merupakan batik premium, yaitu Obi Belt dengan kain batik premium. Harga jual per unitnya 150.000 dan HPP per unitnya 78.500. Asumsi biaya, ada biaya tetap per bulan 250.000, biaya variabel per unit 78.500, kapasitas produksinya 100 pieces per produksi. Asumsi penjualan dan pemasaran, target penjualan pertama 50 pieces, penjualan kedua 75 pieces, penjualan ketiga 100 pieces, dengan pertumbuhan penjualan itu 10% per bulan setelah 3 bulan. Dan metode pembayaran itu 100% untuk mencegah adanya piutang. Asumsi operasional itu mencakup periode perencanaan, yaitu 3 bulan pertama, tidak ada investasi alat ataupun karyawan tetap karena berkaitan dengan vendor tadi, dan tingkat returnnya 2%. Harga bahan bakunya diasumsikan stabil selama 3 bulan dengan inflasi 0 dan pajak 0. Inflasi 0 karena merupakan proyeksi jangka pendek atau 3 bulan, dengan pajak 0 karena merupakan UMKM di bawah 500 juta, sehingga belum terkena pajak. Untuk perhitungan initial investment, aset tetapnya 0 karena memang tidak ada pembelian mesin ataupun tidak ada unit tempat yang menjadi hak milik atau kantor. Sedangkan modal kerja selama 1 bulan itu biaya produksi 100 pieces 7.850.000 dengan biaya tetap 1 bulan 250.000. Subtotalnya 8.100.000. Untuk perhitungan arus kas masuk, total kas masuk itu bulan pertama 7.500.000, bulan kedua 11.250.000, bulan ketiga 15 juta, total 33.750.000. Arus kas bersih 3.325.000 bulan pertama, bulan kedua 5.112.500, bulan ketiga 6.900.000, dan totalnya 15.337.500. Yang menghasilkan saldo akhir kas bulan pertama 3.325.000, bulan kedua 8.437.500, dan bulan ketiga 15.337.500.
Untuk analisis kelayakan usaha secara keuangan, berikut tabelnya. Maka kelayakan usaha tergolong layak untuk dijalankan karena yang pertama payback-nya itu di bawah 1 tahun, 8.100.000 dibagi 5.112.500 itu modal akan kembali dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 bulan yang tergolong sangat cepat. Dengan ROI-nya itu di atas 100%, yaitu 189%, yang mana ROI ini tergolong sangat tinggi. Untuk proyeksi laba rugi untuk bulan pertama dapat dilihat pada tabel. Bulan kedua, bulan ketiga, dan totalnya selama 3 bulan menghasilkan 15.837.500. Untuk proyeksi neraca, ada aset lancar, kewajiban, aset tetap, dan modal. Aset lancar totalnya 15.337.000. Untuk aset tetapnya 15.337.000 juga. Untuk modalnya 23.937.000. Untuk kewajibannya itu 0. Maaf, untuk aset tetapnya itu 0. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, Besuretik memiliki peluang untuk berkembang sebagai usaha fashion yang memadukan batik Besurek dengan desain modern, didukung target pasar yang jelas, pemasaran digital, serta perencanaan operasional dan keuangan yang layak. Besuretik memiliki potensi untuk berkembang. Ke depan, Besuretik perlu menyesuaikan produksi dengan permintaan, menerapkan sistem pre-order, melakukan inovasi desain, memperluas pemasaran, dan mengupayakan legalitas NIB untuk mendukung keberlanjutan usaha. Baik, terima kasih. Dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.